teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oke, pada video kali ini kita akan mempraktikkan materi networking dan remote Linux menggunakan VirtualBox. Pada praktikum ini, Linux akan berperan sebagai server, sedangkan Windows akan berperan sebagai klien. Kita akan mulai dari mengatur jaringan VirtualBox, melihat konfigurasi jaringan Linux, mengakses koneksi antar perangkat, melakukan remote access menggunakan SSH, hingga mencoba transfer file menggunakan SCP. Langsung saja kita mulai, teman-teman. Kita ubah settingannya dulu, pilih virtual machine yang bakal kalian pakai, ketik setting, terus di bagian network, kalian ganti yang attached to net ini diganti menjadi bridge adapter, terus klik OK. Nah, kita masuk ke terminal. Kemudian kita buka virtual machine-nya. Kita pastikan dulu kita berada di Nah, setelah berhasil dengan login, perintah kita pld. buka terminal. Kemudian kita masukkan perintah ls. Nah, perintah ls ini digunakan untuk melihat isi directory yang ada pada home user. Pakai perintah cd project untuk masuk ke folder project. Nah, di folder project kita ada file data.txt. Kemudian kita menggunakan perintah cat data.txt. Nah, jadi di file data.txt ini memiliki isi ini ya, teman-teman. Ini adalah project Linux saya. Perintah cat digunakan untuk menampilkan isi file secara langsung melalui terminal. Nah, langkah berikutnya adalah melihat alamat IP Linux. Kita menggunakan perintah IPA. Nah, pada hasil yang ditampilkan, kita akan mencari bagian yang bertuliskan inet pada interface ini. Di sini terlihat alamat IP Linux yang kita dapatkan adalah 10.217.19.175/24. Nah, silakan catat alamat IP yang muncul pada perangkat masing-masing ya, karena kemungkinan akan berbeda-beda tergantung jaringan yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat gateway yang digunakan oleh Linux. Kita input IP route. Oke. Nah, gateway merupakan jalur yang digunakan komputer untuk mengakses jaringan lain maupun internet. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Linux menggunakan gateway 10.217.19. Nah, dari sini terlihat Linux menggunakan gateway ini. Setelah itu, kita akan melihat interface jaringan yang tersedia dengan menggunakan perintah IP link. Perintah IP link digunakan untuk menampilkan interface jaringan yang ada pada sistem Linux. Interface LO merupakan loopback yang digunakan untuk komunikasi internal sistem, sedangkan ENP0S3 merupakan interface aktif yang digunakan untuk terhubung ke jaringan. Setelah mengetahui konfigurasi jaringan, sekarang kita akan memastikan Linux sudah terhubung ke internet dengan menggunakan perintah ping 8.8.8.8. Bentar. Nah, perintah ping ini digunakan untuk mengirim paket data ke alamat tujuan dan memeriksa apakah koneksi berhasil. Nah, kita menggunakan alamat 8.8.8.8 yang merupakan DNS milik Google. Jika muncul balasan atau reply seperti ini, Linux berhasil terhubung ke internet. Kemudian kita input ctrl+c. Setelah pengujian dari Linux selesai, sekarang kita akan berpindah ke Windows sebagai klien. Di Windows, kita akan membuka command prompt atau cmd untuk menguji koneksi ke Linux. Kita perintah ping follow. Nah, kita melakukan ping ke alamat IP Linux yang tadi sudah dicatat. Jika muncul pesan reply from seperti ini, berarti Windows berhasil terhubung dengan Linux dan kedua perangkat berada pada jaringan lokal yang sama. Nah, setelah koneksi berhasil diuji dari Windows, kita akan ke Linux, lihat informasi server sebelum memulai remote access ya teman-teman. Kita menggunakan perintah ctrl+c seperti tadi. Kita input hostname. Nah, perintah hostname digunakan untuk melihat nama host atau identitas server Linux. Nah, sedangkan hostname ctl digunakan untuk melihat informasi sistem secara lebih lengkap.
Karena selanjutnya kita akan melakukan remote access dari Windows ke Linux, kita perlu memastikan bahwa layanan SSH sudah aktif. Kita input. Nah, jika statusnya ini aktif running, seperti ini berarti layanan SSH sudah aktif di latar belakang dan siap digunakan. SSH atau Secure Shell merupakan layanan yang memungkinkan kita mengakses Linux dari perangkat lain melalui jaringan secara aman. Nah, kemudian kita klik Ctrl plus C secara bersamaan, kita masukkan input perintah su. Nah, jika belum aktif, gunakan perintah start untuk menjalankan layanan SSH. Sedangkan enable digunakan agar SSH otomatis aktif setiap kali mesin Linux dinyalakan. Setelah memastikan SSH aktif, kita akan melihat port yang digunakan. Nah, akan muncul output seperti ini. Ketik perintah SSH diikuti nama user dan IP target. Karena ini merupakan koneksi pertama, sistem meminta konfirmasi sidik jari keamanan. Kemudian kita input yes. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan password dari user CentOS.io. Nah, sekarang secara fisik kita masih berada di CMD Windows, tapi kendali terminal sudah masuk ke dalam sistem Linux melalui jalur SSH. Untuk memastikan koneksi SSH berjalan dengan baik, kita akan mencoba beberapa perintah Linux langsung dari CMD. Kita menggunakan perintah pwd. Kemudian kita input perintah ls. Nah, kita masukkan perintah project. Oh, kita kurang menambahkan cd ya teman-teman, sorry. Nah, kemudian kita masuk perintah ls. Outputnya akan seperti itu, kita input. Kemudian kita menggunakan perintah cat. Nah, dari hasil tersebut, terlihat bahwa kita dapat bernavigasi dan membaca isi file data.txt dengan sempurna, meskipun login dari Windows menggunakan SSH. Kemudian, kita akan melihat user yang aktif saat ini menggunakan perintah wmi. WMI digunakan untuk melihat nama identitas user aktif yang sedang kita kendalikan saat ini. Kemudian kita input perintah who. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Perintah who digunakan untuk melihat daftar user secara global yang sedang login ke dalam sistem Linux. Sebagai langkah terakhir, kita akan mencoba transfer file menggunakan scp. Kita input perintah scp. Nah, kemudian akan ada output seperti ini. Are you sure you want to continue connecting? Kita bakal ketik yes. Oke, kita disuruh masukin password ya teman-teman. Kita disuruh masukin password untuk staff 0. Kita masukin. Nah, SCP atau Secure Copy Protocol digunakan untuk menyalin file antar perangkat maupun antar user melalui jaringan dengan memanfaatkan enkripsi keamanan milik SSH. Nah teman-teman, pada tutorial kali ini kita telah berhasil mengubah konfigurasi jaringan VirtualBox dari NAT menjadi bridge adapter, mendeteksi alamat IP baru Linux, menguji koneksi internet, menghubungkan Windows dengan Linux, melakukan remote access menggunakan SSH, melihat user yang aktif, dan melakukan transfer file menggunakan SCP. Dan praktikum ini kita dapat memahami bagaimana komunikasi klien dan server berlangsung pada sistem Linux, serta bagaimana server Linux dapat diakses dari perangkat lain melalui jaringan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like. See you for the next video.